datang kembali rekan-rekan di sesi materi verifikasi dan validasi perangkat lunak gitu ya. Hari ini kita akan lanjutkan nih topik yang sangat fundamental gitu ya pada materi verifikasi dan validasi perangkat lunak, yaitu manual testing. Kenapa sih topik ini bisa dianggap sebagai topik yang penting gitu ya? Karena sebelum kita bisa memahami yang namanya automation testing, kita harus tahu dulu nih, paham bagaimana sih sebetulnya cara melakukan manual testing dengan benar. Tentunya semua pengujian otomatis sebenarnya berawal dari proses yang namanya manual, yang dilakukan secara sadar nih dan sistematis. Nah, rekan-rekan di sini, siapa sih yang pernah menguji aplikasi buatan sendiri? Misalnya setelah membuat proyek web atau mobile apps, kalian coba klik semua tombol untuk memastikan tidak error, ya kan? Biasanya begitu ya. Nah, sebetulnya tanpa rekan-rekan sadari, ini sudah termasuk manual testing. Tapi hari ini kita akan bahas bagaimana sih cara melakukan secara profesional tentunya dan terstruktur seperti yang dilakukan di industri software gitu ya, atau software house gitu. Oke, kita mulai ya. Pertanyaan pertama nih yang paling dasar sih, apa itu manual testing gitu ya. Manual testing itu adalah proses pengujian perangkat lunak di mana si tester atau quality assurance atau QA menjalankan test case gitu ya secara langsung tanpa bantuan sebuah alat otomatis. Artinya, semua langkah pengujian dilakukan oleh si manusianya, bukan oleh script atau tools gitu. Jadi, manual testing merupakan tahapan paling awal dan paling penting dalam seluruh proses pengujian. Bahkan setiap aplikasi baru nih harus diuji secara manual terlebih dahulu sebelum dilakukan otomatisasi gitu. Nah, tujuan manual testing ini adalah tujuan utamanya gitu ya, adalah memastikan bahwa aplikasi bebas dari error dan berfungsi sesuai dengan fungsional yang sudah ditetapkan. Contoh sederhananya kayak misalkan kalian sedang menguji sistem login di web kampus nih. Ketika username dan passwordnya benar, aplikasinya harusnya bisa masuk atau login. Ketika passwordnya salah, harus muncul dong pesan error. Nah, jika hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, berarti fungsionalitas dari login itu tersebut lolos atau pass. Gitu loh. Jadi salah satu prinsip dasar dari testing adalah 100% automation itu not possible. Dengan kata lain, tidak semua pengujian bisa diotomatisasi. Mengapa? Ada jenis pengujian yang membutuhkan intuisi dan penilaian manusia gitu. Itu kenapa jadi alasannya, karena memang ada yang betul-betul butuh intuisi dan penilaian manusia, seperti usability testing, apakah tampilannya nyaman digunakan atau tidak gitu loh. Ada pula pengujian yang bersifat eksploratif, yang sulit diwakili oleh sebuah script. Makanya sih manual testing itu penting gitu. Jadi kenapa tidak semua pengujian bisa dilakukan oleh komputer? Ya itu tadi gitu, karena manusia bisa mengenali konteks penilaian visual dan pengalaman pengguna gitu. Hal ini tidak bisa dilakukan oleh si mesin gitu loh. Jadi manual testing itu punya tujuan utama untuk memastikan perangkat lunaknya berjalan tanpa error, memenuhi seluruh kebutuhan fungsional gitu ya. Kemudian memberikan pengalaman pengguna yang baik gitu. Nah, ini adalah tujuannya, dimana dalam manual testing kita biasanya menyusun tes
suite gitu ya, atau kumpulan test case yang terencana. Idealnya test case tersebut memberikan kayak 100% coverage gitu ya terhadap semua fungsi yang ada di sistem. Contohnya misalkan kalau kalian menguji sistem akademik nih ya, ada test case 1 misalkan login mahasiswa, test case 2 cek nilai, test case 3 ubah password, test case 4 logout. Nah, semua fungsi utama harus tercakup nih agar tidak ada area yang luput dari pengujian gitu. Jadi selain menjalankan test case, tugas dari si QA-nya atau testernya juga adalah melakukan retesting. Setelah developer memperbaiki bugs nanti ya gitu ya, artinya setelah ada perbaikan, si tester atau QA akan menjalankan kembali test case tersebut untuk memastikan masalahnya benar-benar hilang. Jadi jangan lupa gitu ya, ada yang namanya retesting dan bugs verifikasi, dimana kalau sudah beres nanti retesting lagi kalau sudah ada perbaikan. Ini sih ibaratnya kayak kalau kita melakukan analogi, kalau dokter itu akan memberikan obat kepada pasien kan ya, tentu dokter akan memeriksa ulang nih, nanti suruh balik lagi apakah pasien sudah sembuh atau belum. Oke, jadi sebenarnya ini tuh sama seperti tester atau QA harus memeriksa ulang apakah si penyakit softwarenya atau si errornya itu sudah hilang atau belum, gitu loh. Nah ini adalah analoginya gitu. Nah ini ada beberapa tipe dari manual testing gitu ya. Kalian bisa lihat ada beberapa gitu, ada black box testing, white box testing, unit testing, system testing, integration testing, dan acceptance testing. Jadi di tiap tahapannya pasti ada sesi yang namanya manual testingnya, pasti ada gitu. Oke, next ini adalah mitos tentang manual testing gitu. Seringkali orang salah paham tentang manual testing. Ayo kita lurus ini beberapa mitos nih umum yang sering muncul nih. Ini nih mesti kita luruskan. Yang pertama nih, siapapun bisa melakukan testing. Ini faktanya. Testing memerlukan nih kemampuan analisis yang tinggi, ketelitian dan pemahaman sebuah sistem. Misalnya untuk menguji sistem login, seorang quality assurance atau tester harus tahu semua kemungkinan input, termasuk input yang salah, simbol aneh, atau data kosong. Jadi analoginya adalah analoginya itu adalah testing itu seperti menjadi detektif, mencari kesalahan tersembunyi yang tidak terlihat orang lain. It's mean tidak semua orang bisa. Jadi tidak mitos tentang kalau siapapun bisa melakukan testing itu mitos. Yang kedua nih, testing menjamin produk bebas bug 100%. Faktanya tidak mungkin menjamin software benar-benar bebas dari bugs. Tujuan testing adalah meminimalkan resiko dan menemukan sebanyak mungkin bugs sebelum produk dirilis. Jadi ibaratnya bayangkan sebuah jaring nelayan nih, tidak mungkin nih menangkap semua ikan di lautan. Tapi semakin rapat jaringnya, makin banyak ikan yang tertangkap. Begitu pula dengan testing. Logikanya begitu deh. Gitu. Yang ketiga, automated testing lebih hebat dari manual testing. Faktanya, keduanya saling melengkapi. Gak ada yang lebih satu sama lain. Automated testing bagus untuk pengujian berulang dan regresi. But manual testing penting untuk pengujian ad hoc, eksploratif, atau pengujian yang membutuhkan penilaian manusia. It's mean dua-duanya bagus, dua-duanya saling melengkapi, tidak ada yang lebih satu sama lain. Gitu. Yang keempat, ada lagi nih mitos yang keempat. Testing itu mudah dan membosankan. Faktanya, testing justru itu bisa menantang bagi sebagian orang. Karena ini kita harus berpikir seperti pengguna dan
perentas apa ya, hacker lah, perentas sekaligus gitu. Jadi pengguna dan perentas sekaligus gitu. It's mean sebetulnya ini challenging gitu. Menemukan bugs yang jarang muncul itu butuh kreativitas dan intuisi loh. Nggak semua orang bisa. Ya, coba aja nanti kalau misalkan setelah mata kuliah ini kalian coba deh cari-cari nih. Kalian bisa cari-cari, biasanya suka ada bugs-bugs yang lucu yang tidak terduga gitu ya. Waktu kalian mengerjakan aplikasi itu suka ada aja yang lucu-lucu gitu. Dimana tester itu sangat butuh gitu untuk hal seperti itu, feeling kayak keinginan untuk mencari hal yang lucu-lucu dalam testing itu perlu sekali gitu loh. Ini adalah mitos-mitosnya gitu. Jadi mitos-mitosnya ini ada 4, nanti coba deh diperdalam oleh kalian. Nah, oke, kita mulai nih. Kita mau bandingkan nih manual vs automation testing. Ini materinya terkait ini. Kita bandingkan manual testing dan automated testing agar rekan-rekannya tahu nih kapan harus menggunakan manual testing dan kapan kita menggunakan automated testing gitu ya. Nah, ini ada beberapa yang harus rekan-rekan perhatikan ketika kita mau menggunakannya. Karena kita harus lihat aspeknya. Misalkan aspeknya pertama dari sisi pelaksanaan nih. Kalau kita mau manual testing, itu akan dilakukan oleh manusia. Sedangkan automation testing itu akan dilakukan oleh script atau tools. Kemudian kalau dari aspek kebutuhannya gitu ya, manual testing itu tidak perlu tools. Ya kita cuma pakai test case gitu. Automation testing itu membutuhkan framework atau tools. And then kalau dari aspek waktu, manual testing itu biasanya lebih lama. Ya kan tadi kan butuh intuisi yang dalam, terus kira-kira kita perlu coba-coba gitu ya, itu biasanya lebih lama. Kalau automated testing itu bisa lebih cepat untuk pengujian yang berulang karena dia kan mesin berat mengulang tanpa bosan dan kecepatannya tinggi. Kemudian dari aspek biaya, biasanya manual testing itu rendah. Kalau dari automated testing biasanya biayanya lebih tinggi karena ada setup dan tools. Dan biasanya automatic testing memang sih ada tools yang gratis, tapi biasanya kurang powerful. Kalau mau yang powerful biasanya kita harus berbayar. Nah gitu. Kemudian dari aspek lebih kecocokan gitu ya, kecocokannya. Kalau manual testing itu lebih cocok untuk aplikasi-aplikasi kayak aplikasi baru, ad hoc testing, DSB gitu dan sebagainya. Sedangkan kalau automated testing biasanya ini lebih cocok untuk kondisi yang sistemnya sudah stabil. Dan biasanya dipakainya untuk regression testing. Dimana kalau misalkan tantangannya misalnya kalau untuk manual testing itu biasanya lebih ke repetitif dan melelahkan, tentu saja sangat melelahkan. Berdasarkan pengalaman saya melelahkan gitu ya. Tapi kalau dari sisi automated testing tantangannya adalah setup yang kompleks dan maintenance-nya cukup tinggi. Jadi itu adalah perbandingannya gitu ya. Kalau kita mau lakukan comparison antara manual testing dan automated testing. Jadi kalau misalkan kita tarik nih ya, automated testing itu bukan pengganti manusia juga sih, tapi hanya pelengkap. Proyek yang sukses selalu sebetulnya proyek yang sukses itu ya untuk testing gitu ya, itu memadukan keduanya dengan bijak gitu. Contoh kalau misalkan di perusahaan seperti kayak Gojek atau Tokopedia, boleh nyebut menu ya, nggak apa-apa lah ya. Gojek atau Tokopedia biasanya tip QA-nya biasanya menjalankan manual testing dulu di versi beta. Setelah sistem stabil baru dibuat automatic script untuk regression testing di setiap rilis berikutnya, kayak gitu loh. Nah, jadi kalau misalkan bisa disimpulkan nih apa yang kita diskusikan hari ini itu adalah kita berbicara mengenai manual testing ya. Manual testing adalah dasar dari semua pengujian perangkat lunak, intinya itu. Dan tidak semua pengujian bisa diotomatisasi, catatan pentingnya. Dan manual testing tetap penting untuk menemukan bugs yang kompleks, terutama di tahapan awal pengembangan. Nah, jadi tester bukan hanya kayak mau ngeklik tombol, tapi dia adalah seseorang yang punya kemampuan analisis dan problem solver gitu. Ya gitu. Kalau misalnya kalau
automation itu seperti robot gitu ya, ini ibaratnya kayak automation itu seperti robot, maka manual testing adalah manusia di balik layar yang memastikan robotnya bekerja dengan benar. Nah gitu ya, tanpa pemahaman manual testing, ternyata kita kalau misalkan kita nggak punya pemahaman manual testing yang kuat, maka nanti kalau misalkan mau automated testing tidak akan bisa atau tidak akan bagus lah, atau tidak akan berarti gitu. Nah, oke, itu adalah materi kita hari ini berkaitan dengan materi manual testing. Mudah-mudahan bisa menambah pemahaman rekan-rekannya. Sampai ketemu lagi di materi-materi selanjutnya. Dan terima kasih sudah selalu fokus.